Halo, kembali lagi dengan channel Kim Feby DR. Kali ini saya akan melanjutkan review drakor yang berjudul If You Wish Upon Me. Ini dia review episode 2-nya. Ternyata perawat Seo menendang kaca spion mobil Gierae dikarenakan ia terjatuh dan mandi lumpur oleh ulah Gierae. Gierae mengemudikan mobilnya dengan kencang sehingga perawat Seo terjatuh. Gierae marah, namun ia mengerti penyebab perawat Seo marah. Gierae akan mengganti biaya laundry pakaiannya perawat Seo asal perawat Seo pun mau mengganti biaya kerusakan mobilnya. Selanjutnya Pak Kang menjelaskan pekerjaan sukarelawan kepada Gierae. Ada seorang pasien yang akan meninggal dan tim Jenny akan memenuhi keinginan terakhir pasien. Pak Kang dan Gierae pun akan melakukan misi tim Jenny. Mereka akan pergi ke rumah lama pasien. Rumah itu bukan rumah pasien lagi melainkan rumah orang lain sehingga Pak Kang dan Gierae akan membujuk pemiliknya. Mereka mencari dan akhirnya menemukan rumah itu. Pak Kang memencet bel tapi istri pemilik rumah menjawab Pak Kang dengan ketus. Gierae pun marah lalu memanjat pagar dan masuk ke rumah tersebut. Terlihat istri pemilik rumah putus asa dan ingin bunuh diri. Gierae pun keluar kembali karena tidak sanggup melihat hal tersebut. Pak Kang dan Gierae menunggu persetujuan pemilik rumah hingga pagi tapi pemilik rumah tetap menolak. Gierae bahkan menawarkan uang tapi pemilik tetap menolak. Pemilik rumah itu kesusahan. Karena baru-baru ini ia kehilangan banyak uang akibat kesalahan istrinya. Lalu di sebuah gedung terlihat seorang pria dipukul habis-habisan oleh preman. Pria itu ada kaitannya dengan Gierae. Karena itu preman memukulnya. Preman yang memukulnya pria itu sama dengan preman yang selalu mengejar Gierae. Pak Kang dan Gierae akhirnya pulang ke rumah perawatan. Pak Kang menawarkan untuk masuk dan makan kepada Gierae. Tapi setelah Gierae masuk ia tidak makan. Ia tidak terbiasa dengan kehangatan. Gierae pun pulang. Di tengah jalan ia mengingat kehangatan para relawan lainnya dan ia kembali bergumul dengan kehidupannya yang menyedihkan. Besoknya ia menjual kembali mobilnya. Karena mobilnya ada kerusakan ia mengalami kerugian. Penjual mobil itu terus menahan Gierae. Gierae pun memarahinya. Gierae tahu kalau ia yang melapor posisi Gierae ke preman. Kembali lagi Pak Kang dan Gierae ke rumah pasien yang lama untuk meminta izin. Mereka berdua bahkan menyapu rumah, membersihkan mobil, serta menyiapkan makanan. Setelah itu terlihat Gierae sedang mencuci mobil ambulans dengan malas. Perawat Seo menghampirinya dan memarahinya untuk jangan malas. Gierae malah menanyakan biaya perbaikan mobilnya. Perawat Seo berkata ia pasti membayarnya walaupun ia harus menjual rumahnya. Sepulang dari tempat kerja, perawat Seo mengingat hutangnya lagi dan merasa jengkel dengan Gierae. Sementara itu anak anjing Gierae merasa nyaman di rumah perawatan dan tidak mau kembali ke hotel. Akhirnya Gierae pun tidur di rumah perawatan. Saat ia mau berbaring, Pak Kang datang dan berkata kalau pemilik rumah sudah menyetujuinya. Mereka akan memindahkan pasien besok pagi. Paginya, terlihat perawat Seo akan pergi memindahkan pasien dan ia bertemu Pak Dokter. Dokter itu menyarankan untuk jangan berusaha dengan keras untuk pasien. Pak Kang, perawat Seo, dan Gierae pun mengantar pasien ke rumah lamanya. Di perjalanan Pak Kang menyuruh Gierae untuk jangan ngebut karena ada pasien tapi Gierae malah menganggap remeh pasien karena pasien itu juga akan mati. Pak Kang pun menghentikan mobil dan menyeret Gierae keluar mobil. Mereka hampir saling memukul, untungnya perawat Seo berhasil melerai mereka.
Sementara itu anggota tim Jenny yang lainnya sudah lebih dulu ke rumah pasien untuk membersihkan dan mendekorasi rumah tersebut. Akhirnya pasien tiba di rumah lamanya. Ia menikmati setiap pemandangan dari sudut-sudut rumah itu dengan tersenyum bahagia. Malamnya, preman yang mengejar Gierae mencari Gierae ke kantor polisi. Ia berpura-pura menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas itu. Di rumah pasien, Pakang, perawat Seo, dan Gierae bergantian menjaga pasien. Dan yang mendapat giliran pertama untuk jaga adalah Gierae. Pasien mengingat kenangannya bersama istri dan anaknya di rumah itu. Istrinya sudah meninggal. Ia mengingatnya mulai dari menikah sampai mereka menua bersama. Saat Gierae menjaga pasien, ia bertanya pada pasien apakah ia takut mati atau tidak. Gierae curhat kalau dirinya takut mati. Pasien menyuruhnya mendekat dan malah berterima kasih kepada Gierae sehingga membuat Gierae terharu. Dan lebih mengejutkan lagi, Gierae sepanjang malam menghias pohon kasemek itu agar membuat pasien bahagia. Di malam hari berikutnya Gierae pergi membawa barang pasien yang masih tertinggal di rumah perawatan. Saat ia mau kembali ke rumah pasien, ia kehilangan anjingnya. Gierae mencari anjingnya dan menemukan anak anjing itu sedang tidur di depan pintu sebuah kamar. Kamar itu seperti kamar pasien tapi dikunci. Karena penasaran, Gierae ingin mendorong pintu kamar tersebut tapi dihentikan oleh Pakang. Kamar itu mencurigakan dan Gierae bertanya mengapa tidak boleh. Dan episode 2 pun bersambung di situ. Untuk para pecinta drakor, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi.